Oke, saya perkenalkan sekali lagi. Jadi pemateri kita kali ini adalah Pak Joko Dwi Santoso, MKom. Beliau merupakan salah satu dosen di Prodi Teknik Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk tema pada malam ini kita akan membahas tentang internet sehat. Apa itu internet sehat? Mari kita dengarkan fatwa-fatwa dari Pak Joko Dwi Santoso. Monggo Pak, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Fajar Banyato yang ganteng sekali malam ini ya. Ya, alhamdulillah. Oke, internet sehat ya. Sebenarnya untuk memulai lebih dahulu sih kita berperilaku dulu. Keadaan kita sehat dulu belum? Keadaan kita sehat dari segi psikisnya dulu atau enggak, atau atributnya sehat dulu enggak? Contohnya nih, kalau di agama Islam sendiri kan kalau mau melakukan sesuatu kan harus baca Bismillah dulu ya, Bismillah dulu ya. Oke, materinya sederhana sih di sini, ya untuk internet sehat saja. Di nggak ada yang internetnya khusus. Jadi kalau misalnya saya share screen dulu ya. Oke. Modul ini saya unduh dari Rasulullah Kominfo atau Internet Sehat dan Aman oleh Pak Mariam F. Barata, ini Direktur Pemberdayaan Informatika. Jadi teman-teman bisa unduh di Slasar juga ada, nanti tinggal dicari di internet. Nah, ada beberapa hal kalau masih di ini saat ini kan musim daring ya. Musim daring dan beberapa hal kan kita nggak tahu nih, anak-anak kita ngakses apa gitu kan, kita nggak tahu. Jadi transformasi pendidikan offline menuju ke pendidikan yang luring atau daring. Contohnya adalah literasi yang sekarang ini banyak digencarkan menjadi literasi, education jadi education, library dari e-library, dan book jadi e-book sendiri. Zaman saya kuliah dulu ada namanya paling kencang itu adalah warna komputer, itu sering digunakan untuk langganan. Ada beberapa forum. Nah, ini ada transformasi juga. Dulu waktu zaman saya muda, setelah pendidikan ya, kita nggak kenal dengan gadget, itu enak gitu kan, bisa main sama teman-teman. Cuma kalau persoalan sekarang ini, teman kita adalah teman yang digitalize atau dunia maya. Jadi kita nggak tahu nih kebutuhan teman itu seperti apa, teman itu benar-benar teman atau tidak. Nah, setidaknya kan saya pernah dulu mendewakan sebuah yang namanya komputer atau dengan teknologi. Ternyata teknologi itu manfaatnya ada plus minusnya. Kebanyakan sih rata-rata kebanyakan minus ya. Oke. Ada yang mungkin masih kayak gini ya, teleponan sikolan ya sama pacarnya segala macam gitu ya, ambil tiduran gitu ya. Sampai terjadi yang kasusnya adalah HP meledak dan sebagainya. Ini contoh penggunaan yang tidak sehat. Ini teknologi yang tidak sehat. Terus ada lagi generasi netizen itu sampai sekarang masih hidup nih generasi netizennya ini. Jadi apapun itu di komen gitu kan. Ada juga nih lagi ada orang di jalan, kita nggak tahu nih orang itu ngapain, tiba-tiba kita foto, kita post, dan kita nggak tahu klausulnya seperti apa. Nah, netizennya langsung menjustifikasi bahwa itu guru. Tadi kan harus kita tabayun dulu yang kita mau melakukan. Nah, mengenai internet di Indonesia ini saya ambil data yang lama di saat ini, jadi masih di tahun lama, tahun 98 sampai 2011 itu masih 500.000 sampai 55 juta. Sebenarnya kalau kita mau lihat ada di tes positif itu ada, kalau mau lihat linknya. Terus urban population-nya juga semakin hari semakin meningkat. Ini ada di sosnya di abji.or.id. Nanti boleh diakses ke sana. Nah, visi masyarakat informasi Indonesia tahun 2015 ini berdasar nih. Ini komitmen dari BSIS yang digunakan. Ada 2015, sekarang 50-50. Kalau dulu kan masih 81 sampai 19%. Ini ada banyak nih. Nah, pengguna internet sendiri di Indonesia itu nomor 4 ya. Apalagi kalau sekarang ini Indonesia nomor 1. Kenapa bisa bilang nomor 1? Kebanyakan larinya tuh diduitin gitu ya. Apa-apa jadi duit gitu kan. Jadi vlogger segala macam, e-commerce itu jadi duit. Cuma resource-nya itu yang nggak jelas gitu ya. Kita pakai internetnya langsung, pakai browser yang kita nggak tahu nih kontribusi apa yang digunakan di browser itu. Bisa contohnya nih, kita ngakses Windows 31 contohnya nih, tapi kita nggak tahu di dalamnya itu ada malware atau bloodware di situ. Sehingga yang terjadi apa? Kasusnya
banyak akun yang hilang. Ini yang terjadi. Artinya di sini pandai-pandailah menggunakan teknologi atau dari informasi dari dunia maya. Terus Facebook, ini udah terkini. Kalau zaman saya kan ada Friendster gitu ya, Friendster, terus Facebook, muncul lagi Pet segala macam, ada Twitter. Nah sekarang ini udah jadi satu nih. Jadi kalau kita menggunakan Instagram, Facebook, itu sama beberapa medsos lain itu kan udah diberi satu ya. Jadi contoh dari PUBG or .id ini bisa kok dicari di internet banyak ini. Cyberspace atau cyberspace contohnya adalah baik di dunia nyata sama dengan baik di dunia maya. Ini contohnya yang jelek di dunia nyata, jelek di dunia maya. Konten negatif, kebiasaan buruk usia untuk menuju kedewasaan. Contohnya nih, teman-teman pasti sering ya mainan PUBG sekarang ini. Saya bilang PUBG itu haram ya. PUBG itu boleh dimainkan, cuma kembali lagi konteksnya dalam kehidupan kita sendiri. Apakah dia akan menjadi brainwash untuk dari diri kita sendiri atau enggak? Contohnya simpelnya gini. Gua ini main di saya paling seneng main di Counter Strike gitu ya. Cuma kebetulan saya nggak suka dengan CT ini kan, saya sukanya dengan Tero gitu kan. Kenapa? Itu kembali ke dalam psikis saya sendiri, gimana saya memperlakukan saya di dunia maya. Contohnya, saya selalu mencari informasi-informasi yang disembunyikan, itu contoh perilaku yang buruk gitu ya di dunia maya. Jadi kalau bisa ya cari source-nya atau sumbernya yang jelas, jangan dicontohkan seperti itu contoh yang jelek. Terus seberapa kekhawatirannya, ibaratnya berpolis itu juga tidak bagus gitu ya. Ada yang paling fenomenal yang saya singgung sedikit, semoga tidak terkena undang-undang ITE di sini ya. Contohnya adalah Pilpres kemarin gitu kan. Banyak nih yang grup A, grup B. Saya akan nyebut dengan grup yang lainnya. Yang grup A dan grup B ini saling menjatuhkan, gitu kan. Ada jadi buzzer itu kan. Saya tidak berbicara tentang buzzernya, tapi peluang itu datang, dengan peluang itu datang. Kenapa nggak dimaksimalkan? Kalau saya lihat di internet kan seperti itu. Jadi ketika peluang itu datang ya mereka mengambil posisi keuntungan di situ. Jadi tidak bisa disalahkan 100% oleh buzzernya itu sendiri. Nah, internet kalau lihat dari segi manfaatnya dulu atau dari segi bahayanya nih. Jadi kebanyakan tuh larinya pasti asumsinya kemanfaatan. Padahal efeknya 80% itu maksudnya ke bahaya. Terus ada yang pernah download semacam antivirus gitu ya, antivirus gratisan di download. Ternyata di dalamnya bloatware semuanya. Ini yang terjadi seperti itu. Saya tanya, komputer ada secure? Oh ya secure gitu kan. Secure-nya dari mana? Parameter apa yang digunakan itu menggunakan secure. Saya sendiri nggak berani mengklaim bahwa komputer saya secure gitu kan. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan di dalam ya pasti akan terekam. Itu yang terjadi seperti itu. Terus manfaat internet untuk generasi muda ini ada beberapa manfaat ya, ada searchingnya, game online, banyak nih, learning, terus ada beberapa collecting, communication dan creating. Ada beberapa contoh nih, kalau kita mau searching sederhananya seperti saya contohkan sedikit ya. Jadi kalau kita bisa menggunakan Google, sederhananya adalah saya nyari jaringan komputer, itu yang terjadi seperti itu. Sebenarnya seperti ini. Ini yang kita lakukan adalah searching yang benar ya, menurut saya ini benar. Terus ini masih masuk ke statiknya loh, atau basic untuk searching. Anda digunakan bahasa apa saja. Saya pengennya bahasa Indonesia nih. Oke seperti ini, contoh penggunaan yang benar. Tapi ada beberapa contoh yang buruk. Ya, contohnya ini lack of FTP jaringan komputer. Nah kita sudah lari ke dalam sini. Ini contoh sederhana tapi buruk. Kenapa? Ini sebenarnya nggak diizinkan oleh Google, ini pihak third party-nya ya. Cuma nggak legal di Google tapi juga diizinkan oleh Google. Saya juga heran gitu kan. Nah ini bisa teman-teman di yang lain. Terus untuk anak-anak, coba kita larikan. Biasanya kita makainya Google nih. Kalau remaja lah, orang tua makainya Google. Tapi kita bisa menggunakan yang namanya dengan Kindle. Nah ini kita bisa nyari. Ada beberapa hal yang kita bisa hidupkan untuk informasi anak kita, jadi nggak cuma informasi yang
nggak sehat, tapi beberapa informasi yang dikhususkan di situ. Terus ada beberapa lagi settingan dari Google itu harus diaktifkan, misalnya di parental controlnya atau di Google Family-nya itu juga harus jalan ya di situ. Nah, ada game online. Game online sendiri contohnya banyak sekali nih. Kalau kita contohkan tadi, di sini ada kita masuk ke YouTube nih. Ini peranan penting. Kita berlomba-lomba disuruh mematikan konten yang negatif kasarnya ya, ibaratnya porno dan sebagainya. Cuma ada beberapa game yang seperti ini, Mortal Kombat misalnya ya. Ini kita ambilkan, misalnya saya cari ada movie gini ya, contohnya gini. Ini sebenarnya kalau kita lihat contoh yang paling di atas, ini adalah fatality-nya yang digunakan. Ini sederhana contohnya seperti ini. Nah, konten seperti ini kalau dilihat anak-anak, ini bahaya. Sangat bahaya sekali. Saya ingin jadi sebuah karakter seperti itu, dan saya kedepannya pasti akan saya membunuh. Ini adalah brainwash. Ini brainwash asli seperti ini. Cuma, kenapa harus kita mematikan konten yang cuma berbau porno dan sebagainya, tapi konten ini tidak dimatikan? Nah, cara gimana? Coba diaktifkan YouTube Kids-nya, atau bisa kita ibaratnya kita set limitation penggunaan HP itu sendiri. Itu untuk khusus anak. Bagaimana kalau dengan yang remaja atau dewasa yang sudah kuliah? Sudah kuliah sebenarnya kita harus menggunakan ibaratnya MOU ya, surat kontrak kerjasama antara orang tua dengan anak. Itu penting. Sangat penting sekali. Kenapa? Kadang anak-anak itu tidak curhat langsung ke orang tuanya. Mereka curhatnya lebih bagus ke temannya. Saya lebih baik curhat ke temannya daripada saya curhat ke orang tua. Itu remaja sekarang. Jadi bentuk aspek keterbukaan itu paling penting. Jadi nggak cuma internal sehatnya saja, tapi keterbukaan itu dimulai dari dalam diri internal dulu nih. Kalau anak itu udah nyaman untuk curhat dengan orang tua, insya Allah kita tahu nih, anak itu mau ngapain aja. Itu yang paling penting. Jadi hal yang mendasar harus dipenuhi adalah kita di pembunuhan kontrak kerjasama lah dengan anak itu. Saya punya anak saya yang nomor 1 sudah saya buatkan email juga, dan saya sudah masukkan ke dalam Google Family. Jadi ketika nanti dewasa saya mau dengan anak saya, boleh nggak nanti kalau papa nih monitoring abang terus nih. Setidaknya saya bukan monitoring untuk hal-hal yang negatif, saya biarkan. Tentu saya tidak akan menjadi orang tua yang overprotective, tidak. Saya biarkan dia bergaul dengan teman-temannya. Cuma dari sisi lain, saya harus memonitoring dia berinteraksi dengan siapa saja. Itu yang saya lakukan. Ini sebenarnya seperti itu. Kadang sebagai orang tua kita nggak nyadarin ikut parenting atau parenting secara Islami, tapi kita nggak melakukan proses regenerasi dengan teknologi. Nah, teknologi ini dibarengkan juga. Sama sih seperti kalau kita ngasih sesuatu, yang sederhananya adalah kita ngelihat beberapa contoh. Ini kita bisa lihat. Nah, ini contoh pengguna yang kita bisa lakukan. Ini sederhana seperti itu. Ini kalau kita paham. Tapi kalau misalnya kita nggak paham, di dalam device kita bisa lalu historinya. Dia ngakses apa saja di situ, kita bisa cek juga di komputer atau device anak kita. Terus komunikasi ini kita jalinkan komunikasi yang baik ini. Saat ini jejaring sosial menjadi tempat mencari teman dan curhat. Nah, tadi saya sempatkan bicara seperti itu. Nah, itu orang tua wajib untuk memantau aktivitas akun dari si anak tadi. Terus creating, ini adalah kita membuka wadah kreativitas. Kebetulan 6 bulan yang lalu saya salah mendidik anak saya. Saya menargetkan anak saya untuk bisa hafal Al-Quran, cuma saya sendiri keliru dalam mendidik. Artinya saya berikan gadget saya memberikan anak saya yang belum pada saatnya, belum umurnya untuk melihat internet, saya bukakan YouTube dan sebagainya hanya untuk buat mereka diam. Itu salah apa? Dan itu salah banget, itu jangan dilakukan. Jadi kalau buat orang tua yang masih hanya sekedar anaknya so be quiet, itu kan nggak boleh. Sebenarnya nggak harus seperti itu. Boleh kok dicarikan yang lain. Contohnya nih, saya baru mau menemukan permainan ya, ini tergantung dari anak-anak sih. Kalau anak saya kan masih usia 6 tahun nih, jadi saya larikan nyari kumbang lah di sawah itu kan.
Apalagi kan posisi lockdown seperti ini kan quality time untuk family itu lebih bagus lagi gitu kan. Kita kan bisa pakai BFA dan kita bisa monitoring perkembangan dari anak-anak kita. Itu yang paling penting. Udah ya, itu bekerja dengan baik. Nah, saya kemarin dari cupang yang itu harus saya mengeluarkan uang, berubah menjadi kumbang yang gratisan nyari di sawah. Mereka senang gitu kan. Itu bisa dilakukan tanpa kita harus pergi ke tempat atau suatu tempat wisata yang menghabiskan uang banyak dan masuk ke sana kita tidak tahu untuk kesehatannya seperti apa. Itu bisa lakukan di situ. Dan itu bisa monitoring juga. Jadi terus saya mulai dari diri kita sendiri. Nah, sehat gak nih? Lo sehat gak untuk melakukan itu? Kalau lo gak sehat ya gak usah. Kasarnya gitu. Tapi bagaimana kita yang tadinya salah, kita memperbaikinya, bukan menjustifikasi. Jadi nggak boleh menghakimi anak, teman, segala macam kita hakimi, nggak boleh. Kita cari dulu klausulnya, penyebabnya apa, baru kita cari. Kalau game online gampang sih sebenarnya. Game online sendiri sih, kalau menurut saya tergantung. Kalau saya menggunakan, saya punya Speedy atau pakai koneksi yang lainnya, ya saya tutup untuk beberapa game online. Bisa redirect lah di Indonesia kemana gitu bisa. Atau kita buat set mode fokusnya kalau di HP masing-masing. Kalau masih anak-anak, kalau udah remaja ya nanti kita berikan edukasi yang lain atau kita berikan pengertian lah bahwa game ini boleh dimainkan, tapi kan harus ada tugas-tugas lain yang harus dikerjakan. Ini contohnya yang diambil dari Raditya Dika ini ya, kambing jantan. Saya tidak boleh mengomentari film ini ya karena nanti kena undang-undang ITE. Jadi di sini Raditya Dika adalah blogger, novel juga, dan dia sekarang masuk film. Udah banyak sih. Ada juga winner Best of Secondary Student Project sama Averisi, Full Day School ini juga ada. Tapi Tawad kemarin. Ini kamu juga udah paham ya di sini ya. Lomba menulis untuk remaja ini sederhana tapi bagus. Artinya gini, kita ada dari sini. Kenapa kalau anak kita suka gambar kita larikan aja, kita baca blog aja. Itu energi positif. Energi positif yang bisa kita push untuk anak-anak kita. Jadi kita pun tahu teknologi nih, anak-anak kita drawing ini, drawing kanvas nih. Masukkan ke Instagramnya, masukkan ke blogernya. Karena orang kan ada komen di sini. Nanti kita ajarin. Ketika ada komen-komen atau komentar yang pedas, ya orang itu jangan langsung bilang itu cyberbullying. Kita lihat dulu nih cyberbullying seperti apa. Ini kalau ada komen yang tidak bagus ya kita arahkan. Dek, jangan dimasukkan hati, tapi dengan cara yang lain, pendekatan hati itu hati. Satu hal yang paling penting. Terus kalau misalnya kita kenal dengan dunia, misalnya anak kita suka panahan misalnya ya bagus juga karena untuk ngeset fokus karena jadi yang paling bagus adalah panahan itu sendiri. Menurut saya sih kalau di agama saya kan olahraga yang disunahkan adalah panahan itu dan berkuda itu ya olahraga. Terus ada pemenang lomba nih banyak sekali nih, ada Siti Nawati, dari Serviani, Johannes Baptis, Juda Jiwangga, terus antivirus. Ini pemenang dari kontes blog remaja. Ini contoh yang positif yang bisa kita kerjakan, kita push ke anak-anak kita atau generasi milenial seperti ini. Nah, jadi semua ini jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang kayak sensitif, sama seperti buat program, ada kesensitifnya juga. Jadi kadang kalau gitu, jangan begitu, itu tidak boleh, karena mereka akan memikirkannya, baper itu mereka, lama bawanya, sampai diulang-ulang itu mutingnya jadinya di kepala itu kan, akhirnya berontak, jiwa berontaknya lebih tinggi. Mungkin energinya 100% lagi, 1000% mungkin akan terjadi. Dan impact-nya itu dendam yang lama. Kenapa? Ketika kita membentak satu anak itu dengan prestasi itu kita bilang, itu nggak bagus, itu adalah membunuh ciptaan sel yang ada di mereka. Ini orang setan udah paham seperti itu. Jadi kita harus membangun lagi chemistry baik antara orang tua dengan anak, itu paling penting. Bukan berarti kita seorang bapak terus kita menjadi Don Juan atau kita jadi goal-getternya, ya kan? Iya kita dikatakan imam, tapi tidak seperti itu caranya. Harus kita tunjukkan. Contoh yang saya ikutin tadi adalah pengajian sedikit ya. Sempat lihat sedikit. Ketika anak saya main gadget, waktunya maghrib, saya masih megang HP nih, masih WhatsApp. Abang, sholat. Yang dilakukan bukan saya mengajarkan saya dalam posisinya siap sholat, tidak. Ketika saya ngomong, abang sholat, saya posisinya adalah, ayo kita wudhu, saya sudah wudhu, saya sudah pakai atribut siap sholat, dan saya sudah menggelar sajadah. Itu instrumen yang anak kita sudah langsung klik masuk, oh ya, berarti
papa saya ngajak saya sholat gitu kan, itu aja kan. Tapi kalau saya ngajak bilang gini kan, abang sholat maghrib, tapi yang saya lakukan adalah saya masih gadgetan. Ya anak saya melihat capture-nya adalah bapakku aja masih gadgetan, kenapa gue harus buru-buru? Sebenarnya seperti itu. Ini hal sebenarnya seperti itu. Nah, terminologi dan teknologi seperti itu. Jadi what you see, what you get, bisa digunakan. Terus samisapa.com ini contohnya yang sudah berprestasi adalah Muhammad Yahya Harlan, 13 tahun ya, dari SMP Bandung. Ini juga sudah membuat, ini contoh yang saya nggak tahu dibilang sehat atau nggak sehat, menurut saya nggak ada yang sehat, ada yang nggak sehat sih. Nggak sehatnya viralnya, sehatnya famous, caranya enggak. Itu yang saya lakukan. Jadi mereka memanfaatkan teknologi untuk menerbitkan diri mereka masing-masing. Ini saya nggak tahu, kalau nggak salah ini kayak racun ya, yang di sini ya, ada kayak racun. Terus ini ada Norman Kamaru gitu ya, yang melepaskan diri dari jajaran kepolisian, sekarang menjadi artis ya itu pilihan mereka. Ini Justin Bieber yang sampai sekarang udah bagus, saya kurang tahu nih satu lagi siapa nih. Terus resiko dan bahayanya paling penting di situ. Bahaya yang ada sistem komputer itu adalah virus, spam, DOS, dan botnet. Nah ini sederhana seperti ini yang harus kita lakukan. Virus jangan lupa menggunakan antivirus, perbarui soal antivirus. Ya kalau misalnya kita nggak bisa beli antivirus ya sering-sering kita hidupkan Bitdefender-nya atau firewall-nya dari sistem operasi kita sendiri. Spam, ini jangan pernah mengklik. Ini biasanya kalau linknya ya, papa minta pulsa, ya kan, ada menang hadiah 17 Agustus sekarang ini, contohnya ya, dapat menang 100 juta, klik www.joko.blogspot.com. Nah, itu jangan dilakukan itu kan. Terus DOS, memasang firewall atau menginstal IDS ini udah advance, udah masuk ke orang advance ya, memeriksa jaringan secara reguler. Terus botnet, ini contoh yang harus kita gunakan sumber yang legal. Contohnya kalau kita menggunakan operating system ya kalau bisa yang legal. Kalau nggak bisa menggunakan operating system BIOS yang legal, kita pakai contoh yang sederhana ya Android lah, bisa lah, pakai Linux juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau nggak bisa Linux gimana? Ya coba beli yang legal. Tapi bisa legal apa? Ngambilnya legal nih, download, ori download gitu kan. Terus saya pakai KMS Pico, ya boleh, nggak apa-apa ya kan. Itu hak Anda. Tapi kalau bisa terjadi resiko nanti kena ransomware segala macam, itu urusan Anda. Karena pada klausulnya adalah yang namanya aman, ya sehat itu pribadi nggak asik gitu kan. Kalau Anda pengen internetnya kenceng ya nggak usah aman-aman. Kalau yang aman ya internetnya pasti dia nggak akan kenceng karena rule base-nya atau patokan aturan lainnya pasti banyak di situ. Nah, ini contoh bahaya yang tersembunyi ini, cyberbullying, stalking ini juga banyak. Ini contoh yang terjadi nih di remaja-remaja atau anak-anak perkuliahan adalah ada spy gitu ya, spy cam yang menggunakan kamera di depan, itu bahaya sekali. Jadi kita dikasih untuk masuk, misalnya masuk ke forum dia atau ke login ke arahnya dia, terus habis itu diaktifkan kamera depan. Nah kita nggak tahu nih, kita loh posisi di kamar, habis itu di capture video, ya itu bahaya kan di situ. Ini banyak terjadi. Pernah dapat laporan ya Pak kira-kira? Pernah dapat. Cuma kan bukan ranah saya karena saya bukan aparat keamanan. Jadi itu terus tanggung jawab oleh aparat sendiri. Terus cyberbullying, yang mau masyarakat terprovokasi dengan kekerasan, kejahatan atau pelecehan melalui tulisan. Ini paling banyak sekarang ini isu sara, agama, segala macam. Jadi perkuat, jangan sampai kita mengklaim I'm hijrah, tapi hijrahnya lewat YouTube, Instagram. Cari yang benar-benar orang yang bisa mengajarin kita agamanya bagus, itu yang paling penting. Jangan cuma mendengarkan dari ceramah itu, ustadznya terkenal, iya terkenal, tapi video itu terpotong atau tidak. Kalau video itu terpotong sama aja, kita dapatnya kan cuma informasi yang sepenggal aja, itu jangan sampai terjadi. Nah kebanyakan remaja-remaja sekarang ini, mulai dari SMP ya, sampai ke atas, ya Instagram yang cuma berapa menit, ya mereka langsung mengklaim, oh saya sudah hijrah, nggak seperti itu. Terus cyber stalking. Jangan mudah percaya dengan kenalan ini banyak nih. Ketika offline tidak mempunyai kenalan yang asik, gitu kan? Kalau bahasa gaulnya kan asikwi gitu ya. Terus kalau misalnya ketemu dengan jiwa miskin gitu ya, miskin gitu kan, nggak mau misalnya. Dan lainnya ketemu dengan kenalan di Facebook atau misalnya di Twitter, asik nih, diajak ngobrol asik segala macam, nyambung gitu kan. Yang terjadi apa?
ya kita kasih semuanya, kita share semuanya informasi yang kita miliki. Nah itu ya bukan, menurut saya bukan bodoh ya, tapi karena kita menjadi pribadi yang terlena. Boleh menjadi pribadi, jangan sampai jadi pribadi yang terlena. Harus ada jiwa awareness sendiri di dalam diri kita masing-masing. Terus batasi memberikan informasi yang bersifat pribadi, data keluarga, alamat dan lain-lainnya. Yang paling simpel nih, nggak cuma anak-anak. Dari tadi saya ngobrol tentang anak-anaknya dan remaja. Bagaimana dengan kondisi orang tua? Nah, orang tua juga sama. Saya main ke hotel nih, pasang status nih kan. Hotel X itu memberikan informasi. Terus saya naik mobil, kasih stiker nih, family bahagia nih. Ya kan, papa, mama, bukan ya. Papa, mama, anak. Berarti kan diidentifikasi nih. Diidentifikasi nih ada berapa nih? Oh, ada bapaknya, ada mamanya, 3 anak di dalam mobil itu. Nah, anaknya itu masih kecil. Ya, itu bahaya. Anda sudah memberikan informasi yang sangat valid di luar. Itu terus boarding pass. Itu jangan juga memakai boarding pass, masuk di hotel segala macam. Ada bisa di Satroni nanti ada bawa uang 10 juta, 20 juta. Foto nih, lagi ambil uang nih 20 juta nih di Hotel X nih kan, lagi gila tuh, datangin nih bahaya. Jangan sampai seperti itu. No, untuk orang tua yang menurut saya ya. Kalau saya sendiri pernah, saya juga manusia, pasti punya kesalahan juga. Terus sebenarnya kita kan nggak tahu nih siapa sih orang yang dibalik dunia maya itu. Jadi intinya jangan sampai kita mempercayakan full versionnya terhadap orang yang belum kita kenal. Apalagi kita kenalnya dari medsos. Wong yang kita kenal offline aja juga sangat berbahaya kadang seperti itu ya. Terus bahaya tersembunyi ini cyber gambling. Ini yang suka download film biasanya ya. Kalau film kan ada link judi online gitu ya. Poker namanya jangan dilakukan lagi. Karena niat kita nggak klik tapi dia otomatis dari itu sendiri. Terus cyber fraud, tidak semua informasi yang beredar di internet itu benar. Dicek dulu verifikasi. Kalau di ini kan ada yang namanya anti hoax kalau nggak salah ya. Yang bagus ini adalah anti hoax ini. Kalau tahu ya. Ini ada turn back hoax. Ini bisa report. Saya nggak tahu yang buat, cuma ya kita kesampingkan antara kubu A dengan kubu B dulu. Kita yang lihat di sini bagus sih sudah ada. Terus ada lagi trust positif. Ini saya nggak tahu. Ini juga ada. Jadi dari Kominfo juga sudah menyediakan. Anda tinggal download data hoax, terus data blacklist, sudah tersedia semuanya. Jadi udah nyaman untuk lakukan. Jadi insya Allah udah aman lah. Kalau kita bisa aware. Phishing, ya kita juga siap-siap juga di email segala macam. Jangan sampai kita memberikan identitas yang kita nggak tahu sumbernya dari mana itu ya. Hakim mengawal semua yang ada di internet adalah gratis, nggak boleh. Gitu. Contohnya ini nih, saya pakai aplikasi ini. Cara pakai slide-nya dari Internet Sehat Belajar Tanpa Batas. Ini juga saya mengklaim bahwa Hakim menganggap semua yang ada di internet adalah gratis, tapi nanti di ending episode saya tunjukkan bahwa saya download ini dari tentu sumber. Cuma saya tidak melakukan perubahan dari slide ini, dari Internet Sehat ini. Jadi saya tidak merubah dari siapa yang buat di awal sampai akhirnya saya tidak merubah. Terus data pribadi ini Facebook segala macam, foto, video ya jangan. Jadi jangan banyak share ya. Ya kalau misalnya kita punya istri atau punya cewek ya nge-share-nya ya jangan fotonya dikasih cadar lah ditutupin. Sampai matanya ditutup itu nggak apa-apa. Apa sekarang ini kan pakai masker udah enak. So tutup semuanya udah nyaman lah kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita kasih foto yang gratisan. Kenapa? Ini mohon maaf nih, imajinasi laki-laki kebanyakan dari foto nih. Jadi kalau melihat fotonya, foto cewek cantik, berimajinasi, nanti jadi jenderal sama presiden baru nanti ya. Itu bahaya nih, saya sebut seperti itu. Kenapa? Kebanyakan seperti itu. Itu udah rule-nya cowok seperti itu. Jadi nggak bisa dipungkirin. Terus contoh kasus kejahatan akibat ikannya, ini banyak nih. Siswi SMP dibawa kabur teman oleh Facebook. Itu banyak sih.
Jadi memberikan apa? Resiko orang tua juga monitornya seperti apa, bagaimana kita merekam jejak perkembangan dari anak kita itu paling penting di situ. Jadi jangan sampai kita nih lost control nih terhadap anak-anak kita. Jadi harus juga. Nih, mabar duit saya 10 perampok satu rumah nih banyak ini, nggak boleh ya. Jadi kemarin udah sempat trending topik 2018 ya, 17, 18, bahkan sudah ada sih 2017, 18. Mobil gue nih, ada yang taruh bak sampah itu foto jeblek gitu kan, posisinya saya lagi di Berbah nih, langsung datang ini kan, padahal dia nggak ada, cuma kita pengen demo aja, pengen pamer aja. Alasannya apa? Matilah satu keluarga itu banyak, terjadi banyak sekali. Hanya sekedar apa? Eksistensi sebuah kita itu biar dinilai orang tuh ada itu jangan seperti itu. Hidup yang biasa aja, santai, natural aja itu bagus. Strategi nasional untuk antisipasi kejahatan dan tidak pidana teknologi informasi ini sudah ada semuanya sebenarnya. Ini ada pendekatan dari teknologi ID City, kebetulan dengan teman-teman DPT juga ada. Nah ini contoh DNS Nawala. Jadi DNS kalau kita pakai Google 888 atau 8844. Jadi ada EDCT, ADSAT, EOSA, dan ini. Jadi kita nggak boleh mengklaim bahwa diri kita I'm smart, segala macam itu nggak boleh ya. Jadi ada lagi di atasnya lagi I'm expert, jangan itu ya, jangan dilakukan seperti itu ya. Itu sudah banyak kok, udah ada pendekatannya itu dari teknologi sendiri, dari Kominfo udah menyediakan. Parisa juga ada, terus ada beberapa relawan TIK itu dari teman-teman Jawa Barat juga banyak nih. Nah itu positif yang tadi saya tunjukkan. Teman-teman nanti tinggal download aja di situ nanti. Nawala ini adalah layanan bebas untuk pengguna internet. Jadi secara otomatiknya ini DNS-nya digunakan oleh Nawala. Jadi bisa saja preferred DNS kita set menjadi 150, 131, 144, 144 otomatis akan diblok oleh Nawala. Biasanya yang ngasih situs porno sih seperti itu dan lain-lain. Terus ya udah nggak ada ya sekarang ya settingnya ya, tinggal ke Google aja lah, ini pusat keamanan keluarga tadi, ada Google Family Filter itu dihidupkan, jangan sampai ini nggak dihidupkan ya karena kita bisa memantau. YouTube juga kita ganti ini settingannya seperti apa, YouTube Kitnya juga dihidupkan. Pengaduan negatif ini ada aduan konten, ini emailnya, jadi teman-teman kalau misalnya ada konten yang jelas sekarang ini tinggal diadukan langsung ke aduan konten @email.kominfo.co.id atau info.nawala.org. Pengaduan langsungnya ya submit IT dan cybercrime, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri, itu langsung ke sana juga ada. Jadi saya membawakan slide ini karena saya ingin ikut memberikan informasi ini. Jadi teman-teman yang selama ini tidak tahu tentang bagaimana sih mengadukan itu ya di sini tinggal teman-teman lakukan pengaduan-pengaduannya ada di sini, sudah cukup ada sebenarnya. Ini ada pendekatan hukumnya UU nomor 11 tahun 2008 ini tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 278 29, UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi juga ada dicampur di sini, UU nomor 19 2002 tentang hak cipta itu juga ada. Nih, kasus-kasusnya banyak sekali ya, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman ini juga masuk. Jadi kalau misalnya ada orang tua, contohnya nyupit anak itu kan, nyupit kalau nggak lebam nggak apa-apa, nyupit lebam itu bahaya. Terus intimidasi atau penyiksaan hewan itu juga jangan dilakukan. Salah ini juga udah. Ini sudah seperti itu. Larangan dan batasannya banyak sih, porno ini. Ini kasusnya ada yang lucu sih. Jadi orang tuanya itu kalau nggak salah dulu pernah viral ya. Orang tuanya itu sering nonton kayak gitu dan akhirnya HP itu dipinjam oleh anaknya. Dan orang tuanya nggak tahu nih kalau HP yang diakses anaknya itu adalah ngakses film porno. Sampai kasusnya viral. Itu ada. Bali ini perilaku yang menyiksa siapa? Bukan anaknya. Contohnya siapa? Orang tuanya dulu. Yang dipromosikan dulu. Orang tuanya kenapa nggak difilter nih? Jadi jangan langsung mengklaim bahwa itu salah anak, itu keliru. Terus hukuman dalam pasal 31 nih, dendanya tinggi sekali ya, 2 miliar sendiri ini. Ini semuanya ada sih, pasal-pasal sudah ada, tinggal dicari di internet, misalnya pasal undang-undang ITE sudah ada. Ada pasal-pasal lanjutannya. Pendekatan social culture, ini banyaknya promosi internet sehat dan menuju masyarakat cerdas dan produktif. Sekarang masuk ke media literasi. Ya kan? Terus sosialisasi workshop, ini banyak. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya
Ya kalau saya bilang dengan kehidupan saya zaman dulu menyimpang mana sih, karena hidup saya dengan internet nggak sehat juga. Saya jujur aja saya nggak sehat dengan internet. Cuma kenapa saya membawa materi internet sehat? Ya biar hidup saya sehat, gampang gitu kan. Artinya ada batasan tertentu ya saya nggak boleh lakukan ke sana. Itu yang paling penting. Ada maksudnya juga. Ini khusus nih. Nanti kalau misalnya ada di sini ada orang tua yang nonton gitu kan, Prodi Tekom siap kok diundang untuk ngisi pelatihannya seperti apa, bagaimana kita workshop, interaksinya seperti apa, dan bagaimana sih kita menjadi pos admin, orang tua menjadi pos admin tanpa harus kita menguasai level security yang tinggi. Kan? Sebenarnya seperti itu boleh. Itu juga. Dari deklarasinya ini banyak yang kompetisinya. Ini salah satunya yang dilakukan oleh Amikom, ikut di Inaikta-nya, Ilsa Adikta dan Asia Asia Award. Ini Amikom sendiri ikut di sini. Jadi saat ini yang menyimpang ya dari Amikom juga, ya Amikom juga mengikuti ini. Artinya Amikom sudah melakukan internet sehat. Nah, jadi jangan ragu. Kalau misalnya ada teman-teman mau masuk atau ada ajakan dari orang tua punya ponakan lagi mau masuk ke Amikom, insya Allah Amikom sudah melakukan internet sehat. Nah, sudah terbukti. Kalau nggak percaya dicek aja. Nominasi yang lolos di Inaikta, di Apikta itu nanti Amikom banyak di situ. Terus relamatika tadi yang saya jabarkan di Jawa Barat banyak. Jogja ada nggak? Ada. Bisa saya berfilet dan sebagainya itu sekarang sudah pakai internet semuanya. Kira-kira Bapak masuk nggak? Saya pernah jadi relawan nih, sekali ini kan. Sekali dan alhamdulillah sampai sekarang masih membawa di beberapa desa di saya nyebut merek ya, kalau saya nyebut merek bahaya nanti karena baru ngisi tadi siang. Pernah ada lah ya namanya, tapi mengenal saya bukan namanya Joko gitu ya. Kalau yang di luar namanya Bang Jack gitu ya. Biasanya kalau orang ngasih nyebut saya Bang Jack, tak kasih permen 1 gitu kan. Bisa seperti itu. Nah itu sudah seperti itu. Terus bagaimana sebaiknya generasi muda berinternet? Ya lengkapi komputer dengan software yang bernama seperti DNS Nawala. Kita aja mengenal mau kenal dengan cewek itu pasti menggunakan kata hai dulu, kalau nggak salam, assalamualaikum gitu ya. Kita nggak pernah mau kan brute force di situ ya, kita malah backdoor di situ ya. Misalnya pakai jalan belakang nih atau pakai aksesoris itu nggak mungkin. Kita kenal dulu nih, siapa namanya, hai gitu kan. Kita kan konversasi dari awal tuh. Terus gunakan hanya untuk hal yang positif. Kayak nggak pernah kita kenalan terus kamu ukuran bajunya berapa? Kayak nggak seperti itu kan, bahaya kayak gitu ya. Lalu berdiskusi dengan keluarga atau temannya mengenai dampak positif dan negatif dari internet. Ini penting, sangat penting sekali. Ya, saya kalau membicarakan ini banyak sih konten negatif sebenarnya gitu ya. Terus jalin komunikasi aktif dengan orang tua atau guru mengenai apapun. Kadang juga ada murid yang kurang ajar terhadap gurunya nih. Contoh nih, yang viral kemarin adalah gurunya cantik, terus di video sama muridnya, itu kan bahaya juga nih kan, jadi viral gitu kan. Itu tidak boleh ya. Habis itu ngasih hukuman itu kan sekojam itu kan kojam atau apa baju jabe itu jangan ya. Terus hanya otak dan hati kita yang mau menggunakan internet secara sehat dan aman. Ya kita kembali lah. Otak kita udah aman belum? Gitu kan. Saya agak tertawa sebenarnya kalau ngomong tentang otak kita udah aman. Tapi kebanyakan kalau kita tahu dengan teknologi informasi, kita tahu dengan komputer base, itu otak kita berjalan abnormal sebenarnya sih. Apalagi semakin malam, semakin ya dari internet semakin tinggi sih. Kita semakin penasaran, kita mau ngapain sih sebenarnya di internet ini? Ya contohnya kalau kita punya, yang viral nih 17 Agustus yang jadi meme adalah lomba melihat mantan terlama. Tidak tahu ini ya, radio desa itu kok bisa lari ke sana gitu ya. Saya lihat foto mantan terlama ya tapi gak apa-apa itu viral. Cluenya seperti itu, ini menjadi komoditas seperti itu. Kesimpulannya, pertama, gunakan internet secara bijak. Cari filter yang terampuh. Terus gali potensi apa yang ada di dalam diri kita. Terus jangan dengarkan orang lain, gunakan otak kita secara bersih benar, hati kita secara bersih benar, jangan sampai mikir yang lain-lain. Nah ini contoh seperti itu. Jadi, matur nuwun nggih. Terima kasih dari Kementerian Komunikasi, tapi ini hanya saya mau slide. Itu Mas Fajar ya. Sama Pak. Seperti biasanya langsung to the point langsung Pak Joko ini.
Oke, teman-teman, kalau ada yang mau tanya silakan terkait materi yang sudah disampaikan Pak Joko tadi. Jangan lupa untuk teman-teman silakan, ini ada link presensi dari Humas, tolong diisi agar nanti dapat sertifikat. Kalau nggak ngisi nggak dapat. Silakan yang mau tanya-tanya apa? Selamat malam Mas, saya ingin tanya Mas. Gimana monggo Mas, langsung mawon. Oh iya, selamat malam Pak Joko. Ketemu kembali. Alhamdulillah lagi Pak Istianto ya. Saya Pak Istianto, betul. Saya ingin tanya Pak Joko. Jadi menurut Pak Joko bagaimana langkah atau cara-cara yang perlu kita lakukan sebagai seseorang yang tahu tentang tadi ya pendekatan-pendekatan hukum yang berkaitan dengan dampak sosial teknologi informasi. Jadi saat ini kan banyak para remaja ya khususnya ya yang kurang terlalu paham tentang apa itu pendekatan-pendekatan hukum kayak gitu ya. Misalnya yang berkaitan dengan pengedaran konten yang memuat konten kesusilaan, kemudian pencemaran nama baik ya, bahkan itu misalnya mengambil foto orang lain tanpa izin, kemudian kepalanya diganti fotonya kayak gitu ya. Nah itu kan remaja-remaja saat ini itu kurang paham tentang pemanfaatan informatika dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi mereka asal comot saja, kemudian disebarkan begitu ya. Padahal itu kan kalau menurut informasinya Pak Joko tadi kan melanggar pasal 27 ayat 1 atau 2, 3 gitu ya, tentang Undang-Undang ITE tadi. Nah menurut Pak Joko bagaimana caranya ya kita sebagai orang yang paham dan tahu itu ya dampak-dampak tentang penyalahgunaan teknologi informasi. Itu saja. Monggo Pak Joko. Monggo Pak Joko langsung dijawab mawon. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau lakukan itu adalah proses pelatihan dulu dan pendekatan dulu nih dalam suatu komunitas itu kan kita lakukan edukasi dulu. Sering lakukan edukasi bagaimana sih pentingnya atau bahaya kita mengupload foto. Sembari kita tunjukkan nih beberapa hal yang sudah terjadi di dunia maya. Artinya kan kita tunjukkan beberapa bahayanya bukan dari undang-undangnya dulu. Baru setelah mereka tahu bahaya seperti apa, baru kita jabarkan undang-undangnya seperti apa. Contohnya nih, kita pakai aplikasi Foursquare ya. Foursquare ini banyak yang pakai sih. Yang terjadi Foursquare yang dipakai adalah kita main tag di sembarang tempat gitu ya. Contohnya kita makan nih di pantai mana gitu ya. Kita tag di situ, nah itu informasi yang berbahaya. Jadi kalau kita mau negara kita mau aman, dan jangan berikan informasi segampang itu. Jangan jadi orang sampah, kesannya gitu. Saya bilang orang sampah kenapa? Sering kita ngetek sesuatu dengan posisi yang semau kita, tapi ternyata malah kita memberikan informasi yang tidak bagus. Nah, ada beberapa contoh ketika kita mau melakukan proses cut off dari foto dan video. Saya di kampus di Amikom sering bilang dengan teman-teman mahasiswi ya, tolong jangan sampai, ini khusus mahasiswi ya, jangan sampai teman-teman di sini kalau mau misalnya mau makan atau kumpul di mana langsung upload itu jangan. Kan kaitannya kan ada cyber attack cyber crime di situ juga. Jadi contohnya foto yang terupload di Facebook itu atau di Instagram itu kan orang bisa ngambil, kan bisa ngambil semuanya. Jadi kalau bisa ya foto itu diunggah boleh, tapi ya ditutup aja, dikasih cadar atau dikelihatin Indonesia. Soalnya seperti itu. Itu ya Pak Heri ya. Jadi lakukan pendekatan dulu dengan komunitas itu, apalagi kalau kita ngajar di sekolah, kita lakukan pendekatan untuk anak-anak didik kita, itu paling penting. Lalu lakukan penyuluhan, itu Pak Heri. Nanti lebih bisa kenakan baik, kalau aja lah. Terima kasih Pak Joko. Oke, matur suwun untuk Pak Heri Istianto nggih. Untuk teman-teman yang lain kalau mau tanya-tanya untuk
Mas Zainal Abidin, mohon maaf, tolong di mute dulu ya mic-nya. Oke, untuk teman-teman yang lain, kalau mau ada yang masih ditanyakan, jangan sampai setelah acara ini nanti ada sesuatu yang mengganjal di hati. Ush. Monggo. Oke, Pak Joko, saya mau tanya, Pak. Jadi gini, Pak. Apa ya? Kan tadi kan di awal tadi kan dikatakan internet sehat itu diawali dari perilaku penggunanya yang sehat. Nah, kalau kita lihat perilaku user-user di sosial media terutamanya, itu kan menurut saya itu tidak mencerminkan bahwa itu tuh perilaku yang sehat. Sedangkan kita ini sudah mulai masuk dalam industri 4.0. Menurut Bapak, dalam 5 tahun ke depan ini masih yakin nggak Indonesia itu siap menghadapi industri 4.0 konteks user ya Pak ya? Kalau yakin sih pasti semuanya yakin ya Mas Fajar ya. Yakin dengan industrinya dari 2.0 ke 4.0 ya, itu yakin sih. Yakin banget, cuma ya kembali lagi ke aspek tadi. Jadi nggak jalannya ketika teknologinya belum siap. Kita bilang bicaranya kita siap, teknologi nggak siap. SDM-nya siap tapi teknologi nggak siap, itu banyak. Kenapa saya bilang gitu? Contoh kemarin itu ada beberapa hal yang industri yang paling banyak bergeser adalah, ini saya nggak tahu nih, TikTok itu masuk industri nggak ya? Kalau menurut Mas Fajar itu kan masuk industri ya TikTok gitu ya. Cuma industri TikTok ini membuat kita tuh menjadi remaja yang, ini apa ya? Saya nggak bilang itu ya. Kalau di kelas saya bisa bilang yang wow gitu bisa. Tapi kalau di webinar ini saya bilang ya TikTok istilahnya pribadi yang lebay lah, alay lah. Ya kan. Bapak mau main TikTok? Ya nggak apa-apa TikTok. Tapi saya nggak mau share. Loh kok bisa? Ya kan? Ya namanya kita udah main TikTok pasti di share, ya nggak? Nah itu artinya SDM kita siap banyak di situ. Itu ya maksudnya. Jadi kalau industri 4.0-nya ya siap, 4.0 siap jalan. Tapi kalau misalnya kembali ke SDM-nya, ya saya kira belum jalan di situ. Jadi Pak, kalau dalam konteks user tadi kan masih ada keraguan tuh dalam konteks SDM ya Pak ya. Nah, jadi kan kalau masih ada keraguan dalam konteks SDM, nah kita sebagai orang-orang yang dalam tanda kutip mengerti teknologi, terutama dalam bidang cyber Pak, apa yang dapat kita lakukan atau yang kita bantu nih untuk turut serta dalam mempersiapkan apa ya? Mempersiapkan untuk kedepannya, Pak. Gitu. Jadi Anda mau mempersiapkan generasi itu matang, menyiapkan dengan industri 4.0 gitu ya, intinya seperti itu. Jadi kalau keraguan, ya di Rukiah Mas. Rukiah itu kan tidak cuma, ya benar saya bilang Rukiah, kenapa? Ya Rukiah itu kan aspek dari kemampuan kematangan otak kita berpikir juga. Ya. Iya. Wong kita aja sebenarnya kalau kita berbicara, kalau agama saya, agama Islam ya, kita mengenal dengan atib dan rokib gitu ya. Kita sebenarnya kenal dengan sistem operasi kita juga mengenal juga. Ya gitu lah. Jadi kalau kita dengan atib dan rokib, ya pasti Anda paham juga kan. Apa yang namanya bagaimana sih kita mengenal dengan service atau story dalam komputer kita. Komputer kita juga merekam jejak kita kan. Tadi kan ada RP-nya, kita merekam jejaknya, kita lihat historinya, temporarinya. Kita itu ngakses apa saja itu dicatat di komputer kita. Di agama saya, di Islam itu diajarkan, mereka juga nyatat itu atib dan rokib, nyatat kebaikan dan keburukan. Itu nanti kan dilihat juga. Artinya kita bisa meruqyah juga. Sedangkan kalau kita berbicara tentang paren di Windows sendiri ada di Windows ada namanya registry editor. Itu kan kita mulai ini dari root sampai mesin. Ya kan rukun iman kan juga sama, 5 waktu juga sama, jalan seperti itu. Jadi kalau mau dari kalangan cyber ya tadi ikut relawan TIK itu penting. Jadi kita harus memberikan penyuluhan tentang internet sehat di beberapa tempat. Boleh kok di desa atau dimanapun yang belum ngerti tentang internet, ya kita kasih penyuluhan yang
berinternet secara sehat. Seperti itu ya, Mas. Kalau mau ikut dengan tim saya nggak apa-apa, saya juga punya tim di situ. Ya Pak, insya Allah nanti kalau ada waktu luang bisa ngobrol lebih dalam lagi. Baik, ada teman-teman lagi yang mau tanya? Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, ini tadi ada pesan dari PDD, tolong untuk para peserta silakan diaktifkan open cam-nya untuk dokumentasi. Ayo teman-teman monggo silakan diaktifkan kameranya. Ada Wahyu apa Mbak? Wes. Wahyu Zoom dengan waduh, saya nggak tahu ini. Waduh, komplit. Ustaz. Monggo teman-teman silakan di open kameranya, tolong diaktifkan untuk dokumentasi kegiatan. Ada. Nanti lah sesinya di zoom ada, zoom out, zoom in. Oke, udah siap, Mas Nafik? Oke ya. Oke, kita mulai aja langsung. Siap-siap semuanya, 1, 2, 3. Udah Mas? Slide berikutnya mungkin? Udah? Pindah slide, yo. Pindah slide, oke. 1, 2, 3. Oke, pindah slide lagi Mas, boten? Bentar. Udah paling. Sudah Mas? Oh, dari yang juga tuh. Oke, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman sekalian, kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara kita hari ini dengan tema Internet Sehat yang dibawakan oleh Pak Joko Dwi Santoso, MKOM. Jadi untuk kesimpulannya tadi adalah internet sehat itu diawali dari perilaku pengguna yang sehat. Jadi mau gimana pun apapun teknologinya, mari kita flashback lagi, bercermin di diri kita sendiri apakah kita memang benar-benar siap untuk menggunakan teknologi itu. Kira-kira begitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Panitia, Mas. Nggak ada ya? Cukup mas. Cukup? Oke, kalau memang cukup, kita akhiri saja kegiatan kali ini, karena materi yang sudah disampaikan tadi ya, sudah selesai, dan seperti biasa materi Pak Joko itu padat dan gurih renyah. Terima kasih kepada Pak Joko sudah menyampaikan materinya. Terima kasih juga kepada teman-teman dan bapak-bapak ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Amikom Yogyakarta merupakan salah satu universitas di Yogyakarta yang memiliki komitmen dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan visi menjadi perguruan tinggi unggulan dunia dalam bidang ekonomi kreatif yang berbasis entrepreneurship, Universitas Amikom Yogyakarta selalu berupaya untuk memimpin kemajuan global pendidikan melalui pengembangan pengajaran,
penelitian yang menumbuhkan kepemimpinan kewirausahaan di semua organisasi dan masyarakat. Amikom memiliki 3 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Program pasca sarjana memiliki 2 program studi, yaitu program studi teknik informatika S2 dan program studi teknik informatika PJJ S2. Sedangkan fakultas jenjang S1 terdiri dari Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ekonomi dan Sosial. Fakultas Ilmu Komputer banyak memberikan penawaran dalam jurusan komputer yang memiliki prospek tinggi dalam dunia kerja dan wirausaha. Program studi tersebut diantaranya adalah S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknologi Informasi, S1 Teknik Komputer, D3 Teknik Informatika, dan D3 Manajemen Informatika. Fakultas Sains dan Teknologi memiliki program studi diantaranya S1 Arsitektur, S1 Geografi, dan S1 Perancangan Wilayah dan Kota. Sedangkan Fakultas Ekonomi dan Sosial memiliki program studi diantaranya S1 Ekonomi, S1 Kewirausahaan, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Internasional, dan S1 Ilmu Pemerintahan. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan mahasiswa dan akademis, Amikom menyediakan semua sarana dan prasarana dengan semaksimal mungkin, mulai dari puluhan sistem informasi akademis yang saling terintegrasi, ruang kelas yang kondusif, hingga lebih dari 17 lab komputer, hardware, serta broadcasting yang memadai. Selain pendidikan formal dengan kurikulum yang terstruktur, Amikom juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman kegiatan melalui organisasi, baik organisasi keilmuan atau komunitas. Dengan adanya organisasi dan komunitas ini, mahasiswa dapat menyempurnakan dan mengembangkan ilmu yang didapat melalui bangku kuliah. Di samping itu, Amikom juga memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk menimba pengalaman dengan cara magang secara langsung pada badan usaha milik Amikom, baik bidang film produksi film dan animasi, broadcasting, maupun perusahaan hardware dan software. Sebagai tempat kuliah yang kompetitif dalam berbagai bidang, maka Universitas Amikom Yogyakarta selalu mendorong mahasiswanya untuk selalu mengikuti semua kompetisi yang diadakan internal maupun eksternal. Dari sini diharapkan mahasiswa dapat termotivasi untuk terus berkarya dan mengembangkan kemampuan diri. Di samping itu, untuk membangun jiwa kewirausahaan, Amikom tidak segan-segan mengadakan kegiatan entrepreneurship untuk mendorong mahasiswanya berwirausaha. Mari bersama-sama kita belajar, berkreasi, dan mengembangkan kemampuan diri sekaligus menimba pengalaman yang berharga. Bertahun-tahun institusi ini menggali dan mengembangkan kemampuannya untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, dan profesional unggulan bangsa. Mari bergabung bersama kami di Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.amikom.ac.id atau pmb.amikom.ac.id. Universitas Amikom Yogyakarta, Kreatif Ekonomi Park. Universitas Amikom Yogyakarta merupakan salah satu universitas di Yogyakarta yang memiliki komitmen dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan visi menjadi perguruan tinggi unggulan dunia dalam bidang ekonomi kreatif yang berbasis entrepreneurship, Universitas Amikom Yogyakarta selalu berupaya untuk memimpin kemajuan global pendidikan melalui pengembangan pengajaran, penelitian yang menumbuhkan kepemimpinan kewirausahaan di semua organisasi dan masyarakat. Amikom memiliki 3 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Program pasca sarjana memiliki 2 program studi, yaitu program studi teknik informatika S2 dan program studi teknik informatika PJJ S2. Sedangkan fakultas jenjang S1 terdiri dari Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ekonomi dan Sosial. Fakultas Ilmu Komputer banyak memberikan penawaran dalam jurusan komputer yang memiliki prospek tinggi dalam dunia kerja dan wirausaha. Program studi tersebut diantaranya adalah S1 Informatika,
S1 Sistem Informasi, S1 Teknologi Informasi, S1 Teknik Komputer, D3 Teknik Informatika, dan D3 Manajemen Informatika. Fakultas Sains dan Teknologi memiliki program studi di antaranya S1 Arsitektur, S1 Geografi, dan S1 Perancangan Wilayah dan Kota. Sedangkan Fakultas Ekonomi dan Sosial memiliki program studi di antaranya S1 Ekonomi, S1 Kewirausahaan, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Internasional, dan S1 Ilmu Pemerintahan. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan mahasiswa dan akademis, Amikom menyediakan semua sarana dan prasarana dengan semaksimal mungkin, mulai dari puluhan sistem informasi akademis yang saling terintegrasi, ruang kelas yang kondusif, hingga lebih dari 17 lab komputer, hardware, serta broadcasting yang memadai. Selain pendidikan formal dengan kurikulum yang terstruktur, Amikom juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman kegiatan melalui organisasi, baik organisasi keilmuan atau komunitas. Dengan adanya organisasi dan komunitas ini, mahasiswa dapat menyempurnakan dan mengembangkan ilmu yang didapat melalui bangku kuliah. Di samping itu, Amikom juga memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk menimba pengalaman dengan cara magang secara langsung pada badan usaha milik Amikom, baik bidang film produksi film dan animasi, broadcasting, maupun perusahaan hardware dan software. Sebagai tempat kuliah yang kompetitif dalam berbagai bidang, maka Universitas Amikom Yogyakarta selalu mendorong mahasiswanya untuk selalu mengikuti semua kompetisi yang diadakan internal maupun eksternal. Dari sini diharapkan mahasiswa dapat termotivasi untuk terus berkarya dan mengembangkan kemampuan diri. Di samping itu, untuk membangun jiwa kewirausahaan, Amikom tidak segan-segan mengadakan kegiatan entrepreneurship untuk mendorong mahasiswanya berwirausaha. Mari bersama-sama kita belajar, berkreasi, dan mengembangkan kemampuan diri sekaligus menimba pengalaman yang berharga. Bertahun-tahun institusi ini menggali dan mengembangkan kemampuannya untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, dan profesional unggulan bangsa. Mari bergabung bersama kami di Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.amikom.ac.id atau pmb.amikom.ac.id. Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Park. Universitas Amikom Yogyakarta merupakan salah satu universitas di Yogyakarta yang memiliki komitmen dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan visi menjadi perguruan tinggi unggulan dunia dalam bidang ekonomi kreatif yang berbasis entrepreneurship, Universitas Amikom Yogyakarta selalu berupaya untuk memimpin kemajuan global pendidikan melalui pengembangan pengajaran, penelitian yang menumbuhkan kepemimpinan kewirausahaan di semua organisasi dan masyarakat. Amikom memiliki 3 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Program pasca sarjana memiliki 2 program studi, yaitu program studi Teknik Informatika S2 dan program studi Teknik Informatika PJJ S2. Sedangkan fakultas jenjang S1 terdiri dari Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ekonomi dan Sosial. Fakultas Ilmu Komputer banyak memberikan penawaran dalam jurusan komputer yang memiliki prospek tinggi dalam dunia kerja dan wirausaha. Program studi tersebut diantaranya adalah S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknologi Informasi, S1 Teknik Komputer, D3 Teknik Informatika, dan D3 Manajemen Informatika. Fakultas Sains dan Teknologi memiliki program studi diantaranya S1 Arsitektur, S1 Geografi, dan S1 Perancangan Wilayah dan Kota. Sedangkan Fakultas Ekonomi dan Sosial memiliki program studi di antaranya S1 Ekonomi, S1 Kewirausahaan, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Internasional, dan S1 Ilmu Pemerintahan. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan mahasiswa dan akademis,
Amikom menyediakan semua sarana dan prasarana dengan semaksimal mungkin, mulai dari puluhan sistem informasi akademis yang saling terintegrasi, ruang kelas yang kondusif, hingga lebih dari 17 lab komputer, hardware, serta broadcasting yang memadai. Selain pendidikan formal dengan kurikulum yang terstruktur, Amikom juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman kegiatan melalui organisasi, baik organisasi keilmuan atau komunitas. Dengan adanya organisasi dan komunitas ini, mahasiswa dapat menyempurnakan dan mengembangkan ilmu yang didapat melalui bangku kuliah. Di samping itu, Amikom juga memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk menimba pengalaman dengan cara magang secara langsung pada badan usaha milik Amikom, baik bidang film produksi film dan animasi, broadcasting, maupun perusahaan hardware dan software. Sebagai tempat kuliah yang kompetitif dalam berbagai bidang, maka Universitas Amikom Yogyakarta selalu mendorong mahasiswanya untuk selalu mengikuti semua kompetisi yang diadakan internal maupun eksternal. Dari sini diharapkan mahasiswa dapat termotivasi untuk terus berkarya dan mengembangkan kemampuan diri. Di samping itu, untuk membangun jiwa kewirausahaan, Amikom tidak segan-segan mengadakan kegiatan entrepreneurship untuk mendorong mahasiswanya berwirausaha. Mari bersama-sama kita belajar, berkreasi, dan mengembangkan kemampuan diri sekaligus menimba pengalaman yang berharga. Bertahun-tahun institusi ini menggali dan mengembangkan kemampuannya untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, dan profesional unggulan bangsa. Mari bergabung bersama kami di Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.amikom.ac.id atau pmb.amikom.ac.id. Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Park. Universitas Amikom Yogyakarta merupakan salah satu universitas di Yogyakarta yang memiliki komitmen dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan visi menjadi perguruan tinggi unggulan dunia dalam bidang ekonomi kreatif yang berbasis entrepreneurship, Universitas Amikom Yogyakarta selalu berupaya untuk memimpin kemajuan global pendidikan melalui pengembangan pengajaran, penelitian yang menumbuhkan kepemimpinan kewirausahaan di semua organisasi dan masyarakat. Amikom memiliki 3 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Program pasca sarjana memiliki 2 program studi, yaitu program studi teknik informatika S2 dan program studi teknik informatika PJJ S2. Sedangkan fakultas jenjang S1 terdiri dari Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ekonomi dan Sosial. Fakultas Ilmu Komputer banyak memberikan penawaran dalam jurusan komputer yang memiliki prospek tinggi dalam dunia kerja dan wirausaha. Program studi tersebut diantaranya adalah S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknologi Informasi, S1 Teknik Komputer, D3 Teknik Informatika, dan D3 Manajemen Informatika. Fakultas Sains dan Teknologi memiliki program studi diantaranya S1 Arsitektur, S1 Geografi, dan S1 Perancangan Wilayah dan Kota. Sedangkan Fakultas Ekonomi dan Sosial memiliki program studi diantaranya S1 Ekonomi, S1 Kewirausahaan, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Internasional, dan S1 Ilmu Pemerintahan. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan mahasiswa dan akademis, Amikom menyediakan semua sarana dan prasarana dengan semaksimal mungkin, mulai dari puluhan sistem informasi akademis yang saling terintegrasi, ruang kelas yang kondusif, hingga lebih dari 17 lab komputer, hardware, serta broadcasting yang memadai. Selain pendidikan formal dengan kurikulum yang terstruktur, Amikom juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman kegiatan melalui organisasi, baik organisasi keilmuan atau komunitas. Dengan adanya organisasi dan komunitas ini, mahasiswa dapat menyempurnakan dan mengembangkan ilmu yang didapat melalui bangku kuliah. Di samping itu, Amikom juga memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk menimba pengalaman dengan cara magang secara langsung pada badan usaha milik Amikom,
baik bidang film produksi film dan animasi, broadcasting maupun perusahaan hardware dan software. Sebagai tempat kuliah yang kompetitif dalam berbagai bidang, maka Universitas Amikom Yogyakarta selalu mendorong mahasiswanya untuk selalu mengikuti semua kompetisi yang diadakan internal maupun eksternal. Dari sini diharapkan mahasiswa dapat termotivasi untuk terus berkarya dan mengembangkan kemampuan diri. Di samping itu, untuk membangun jiwa kewirausahaan, Amikom tidak segan-segan mengadakan kegiatan entrepreneurship untuk mendorong mahasiswanya berwirausaha. Mari bersama-sama kita belajar, berkreasi, dan mengembangkan kemampuan diri sekaligus menimba pengalaman yang berharga. Bertahun-tahun institusi ini menggali dan mengembangkan kemampuannya untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, dan profesional unggulan bangsa. Mari bergabung bersama kami di Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.amikom.ac.id atau pmb.amikom.ac.id. Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Park. Universitas Amikom Yogyakarta merupakan salah satu universitas di Yogyakarta yang memiliki komitmen dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan visi menjadi perguruan tinggi unggulan dunia dalam bidang ekonomi kreatif yang berbasis entrepreneurship, Universitas Amikom Yogyakarta selalu berupaya untuk memimpin kemajuan global pendidikan melalui pengembangan pengajaran, penelitian yang menumbuhkan kepemimpinan kewirausahaan di semua organisasi dan masyarakat. Amikom memiliki 3 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Program pasca sarjana memiliki 2 program studi, yaitu program studi Teknik Informatika S2 dan program studi Teknik Informatika PJJ S2. Sedangkan fakultas jenjang S1 terdiri dari Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ekonomi dan Sosial. Fakultas Ilmu Komputer banyak memberikan penawaran dalam jurusan komputer yang memiliki prospek tinggi dalam dunia kerja dan wirausaha. Program studi tersebut diantaranya adalah S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknologi Informasi, S1 Teknik Komputer, D3 Teknik Informatika, dan D3 Manajemen Informatika. Fakultas Sains dan Teknologi memiliki program studi diantaranya S1 Arsitektur, S1 Geografi, dan S1 Perancangan Wilayah dan Kota. Sedangkan Fakultas Ekonomi dan Sosial memiliki program studi diantaranya S1 Ekonomi, S1 Kewirausahaan, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Internasional, dan S1 Ilmu Pemerintahan. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan mahasiswa dan akademis, Amikom menyediakan semua sarana dan prasarana dengan semaksimal mungkin, mulai dari puluhan sistem informasi akademis yang saling terintegrasi, ruang kelas yang kondusif, hingga lebih dari 17 lab komputer, hardware, serta broadcasting yang memadai. Selain pendidikan formal dengan kurikulum yang terstruktur, Amikom juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman kegiatan melalui organisasi, baik organisasi keilmuan atau komunitas. Dengan adanya organisasi dan komunitas ini, mahasiswa dapat menyempurnakan dan mengembangkan ilmu yang didapat melalui bangku kuliah. Di samping itu, Amikom juga memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk menimba pengalaman dengan cara magang secara langsung pada badan usaha milik Amikom, baik bidang film produksi film dan animasi, broadcasting maupun perusahaan hardware dan software. Sebagai tempat kuliah yang kompetitif dalam berbagai bidang, maka Universitas Amikom Yogyakarta selalu mendorong mahasiswanya untuk selalu mengikuti semua kompetisi yang diadakan internal maupun eksternal. Dari sini diharapkan mahasiswa dapat termotivasi untuk terus berkarya dan mengembangkan kemampuan diri. Di samping itu, untuk membangun jiwa kewirausahaan, Amikom tidak segan-segan mengadakan kegiatan entrepreneurship untuk mendorong mahasiswanya berwirausaha. Mari bersama-sama kita belajar, berkreasi, dan mengembangkan kemampuan diri sekaligus menimba pengalaman yang berharga.
Bertahun-tahun institusi ini menggali dan mengembangkan kemampuannya untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, dan profesional unggulan bangsa. Mari bergabung bersama kami di Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.amikom.ac.id atau pmb.amikom.ac.id. Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Park. Universitas Amikom Yogyakarta merupakan salah satu universitas di Yogyakarta yang memiliki komitmen dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan visi menjadi perguruan tinggi unggulan dunia dalam bidang ekonomi kreatif yang berbasis entrepreneurship, Universitas Amikom Yogyakarta selalu berupaya untuk memimpin kemajuan global pendidikan melalui pengembangan pengajaran, penelitian yang menumbuhkan kepemimpinan kewirausahaan di semua organisasi dan masyarakat. Amikom memiliki 3 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Program pasca sarjana memiliki 2 program studi, yaitu program studi Teknik Informatika S2 dan program studi Teknik Informatika PJJ S2. Sedangkan fakultas jenjang S1 terdiri dari Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ekonomi dan Sosial. Fakultas Ilmu Komputer banyak memberikan penawaran dalam jurusan komputer yang memiliki prospek tinggi dalam dunia kerja dan wirausaha. Program studi tersebut diantaranya adalah S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknologi Informasi, S1 Teknik Komputer, D3 Teknik Informatika, dan D3 Manajemen Informatika. Fakultas Sains dan Teknologi memiliki program studi diantaranya S1 Arsitektur, S1 Geografi, dan S1 Perancangan Wilayah dan Kota. Sedangkan Fakultas Ekonomi dan Sosial memiliki program studi diantaranya S1 Ekonomi, S1 Kewirausahaan, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Internasional, dan S1 Ilmu Pemerintahan. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan mahasiswa dan akademis, Amikom menyediakan semua sarana dan prasarana dengan semaksimal mungkin, mulai dari puluhan sistem informasi akademis yang saling terintegrasi, ruang kelas yang kondusif, hingga lebih dari 17 lab komputer, hardware, serta broadcasting yang memadai. Selain pendidikan formal dengan kurikulum yang terstruktur, Amikom juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman kegiatan melalui organisasi, baik organisasi keilmuan atau komunitas. Dengan adanya organisasi dan komunitas ini, mahasiswa dapat menyempurnakan dan mengembangkan ilmu yang didapat melalui bangku kuliah. Di samping itu, Amikom juga memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk menimba pengalaman dengan cara magang secara langsung pada badan usaha milik Amikom, baik bidang film produksi film dan animasi, broadcasting maupun perusahaan hardware dan software. Sebagai tempat kuliah yang kompetitif dalam berbagai bidang, maka Universitas Amikom Yogyakarta selalu mendorong mahasiswanya untuk selalu mengikuti semua kompetisi yang diadakan internal maupun eksternal. Dari sini diharapkan mahasiswa dapat termotivasi untuk terus berkarya dan mengembangkan kemampuan diri. Di samping itu, untuk membangun jiwa kewirausahaan, Amikom tidak segan-segan mengadakan kegiatan entrepreneurship untuk mendorong mahasiswanya berwirausaha. Mari bersama-sama kita belajar, berkreasi, dan mengembangkan kemampuan diri sekaligus menimba pengalaman yang berharga. Bertahun-tahun institusi ini menggali dan mengembangkan kemampuannya untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, dan profesional unggulan bangsa. Mari bergabung bersama kami di Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.amikom.ac.id atau pmb.amikom.ac.id. Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Park.
Universitas Amikom Yogyakarta merupakan salah satu universitas di Yogyakarta yang memiliki komitmen dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan visi menjadi perguruan tinggi unggulan dunia dalam bidang ekonomi kreatif yang berbasis entrepreneurship, Universitas Amikom Yogyakarta selalu berupaya untuk memimpin kemajuan global pendidikan melalui pengembangan pengajaran, penelitian yang menumbuhkan kepemimpinan kewirausahaan di semua organisasi dan masyarakat. Amikom memiliki 3 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Program pasca sarjana memiliki 2 program studi, yaitu program studi teknik informatika S2 dan program studi teknik informatika PJJ S2. Sedangkan fakultas jenjang S1 terdiri dari Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ekonomi dan Sosial. Fakultas Ilmu Komputer